Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalem. Bacaan-bacaan pada minggu biasa yang ke-25 ini mengajak kita bersama untuk mengembangkan diri menjadi murid-murid Yesus Kristus yang bertanggung jawab, terlebih bertanggung jawab atas rahmat kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan tanggung jawab itu diwujudkan dalam sikap kesetiaan dan kejujuran, mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Bendahara yang disebutkan di dalam kisah Injil yang baru saja kita dengarkan, bendahara ini bukan hanya seorang yang bertugas mencatat keuangan, bukan hanya itu, melainkan ia adalah seorang manajer yang dipercaya oleh tuannya untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta kekayaan tuannya. Dikisahkan bahwa bendahara yang tidak jujur ini diminta oleh tuannya untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerjanya. Dan di akhir kisah dikatakan bahwa bendahara tadi dipuji oleh tuannya, terlebih karena kecerdikannya. Pujian kepada bendahara ini tentu bukan karena ketidakjujurannya, melainkan karena usahanya untuk mempersiapkan masa depannya. Melalui kisah ini, kita bersama juga diajak untuk mulai memikirkan dan menyiapkan masa depan kita dengan baik, yaitu kehidupan kita pada nantinya. Dan itu semua kita perjuangkan mulai dari saat ini di dalam sikap tanggung jawab atas kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan tadi bersabda, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, tanggung jawab kita akan hidup itu perlu diupayakan melalui kesetiaan kita pada hal-hal yang kecil, yang rutin dan sederhana setiap hari. Ada sebuah pepatah Jepang itu yang mengatakan, hanya karena kurang satu paku, maka tapal kuda terlepas. Karena tapal kuda terlepas, kuda tidak dapat berlari. Karena kuda tidak dapat berlari, maka pesan itu tidak terkirimkan. Dan karena pesan tidak terkirimkan, maka kita semua kalah dalam perang. Nah, semua itu bermula dari satu hal yang kecil dan sederhana, yaitu lepasnya satu paku dalam tapal kuda itu tadi. Tetapi akibat yang ditimbulkannya itu sangat fatal. Itu cerita itu dalam konteks perang. Nah, maka disitulah dibutuhkan yang disebut tanggung jawab. Dan itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Tanggung jawab hidup kita sebagai murid-murid Kristus itu juga perlu didukung dengan sikap bijaksana, terlebih atas harta benda yang ada di dunia ini yang kita miliki. Itulah tadi yang diterangkan di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Amos. Rasul Paulus kepada Timotius itu pernah berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius bab 6 ayat 10. Nah, mengapa Paulus berkata demikian? Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Selanjutnya Paulus itu berkata, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan itulah tadi yang digambarkan di dalam bacaan pertama.
Yang ada di dalam pikiran orang-orang semacam ini adalah kapan pesta bulan baru berlalu, kapan hari Sabat berlalu. Mengapa? Karena pada hari-hari itu mereka tidak boleh bekerja, mereka tidak boleh mencari uang. Bahkan karena sudah begitu terikatnya orang-orang ini pada uang, sampai-sampai mereka ini mempermainkan orang kecil dengan memperkecil takaran dan memperbesar timbangan. Nah, sekali lagi, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Mereka lupa bahwa uang itu hanyalah sarana dan bukan tujuan. Tujuan yang utama adalah masa depan itu tadi, kehidupan pada nantinya. Dan ketika kita memasuki itu, maka uang dan segala kekayaan itu akan kita tinggalkan. Sebagaimana permintaan sang tuan kepada bendahara, pada akhirnya kita pun juga akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan rahmat kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Tadi sang tuan dari bendahara ini meminta pertanggungjawaban atas harta benda yang dikelolanya. Demikian pula pada akhirnya kita juga harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan kehidupan yang telah dipercayakan kepada kita ini. Untuk itulah saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersikap bijaksana di dalam menjalani kehidupan kita, yaitu dengan mampu membedakan mana yang merupakan sarana, mana yang menjadi tujuan. Dan tujuan hidup kita itu satu, yaitu hidup bersatu dengan Allah. Hidup bersatu dengan Allah itu sudah perlu kita perjuangkan mulai dari saat ini, yaitu dengan setia menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, dimulai dari hal-hal yang kecil, yang rutin dan sederhana setiap hari. Harapannya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kedua tadi, yaitu hidup aman dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan, dapat kita alami sekalian. Marilah kita hening sejenak, memohon rahmat Tuhan, supaya kita dapat menghayati kehidupan kita dengan bertanggung jawab.